Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, adik-adik. Gimana kabarnya? Selamat sore, Sore. Bu Mega. Baik kok. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Mas Iza ya? Panca, Bu, Panca. Oh, Panca. Ya. Oke, Mas Panca bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa pada keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang K3. Apa udah ada yang tahu apa itu K3? Keselamatan, Bu. Ya, benar. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Hari ini saya akan menerangkan materi itu kepada kalian dan dimohon untuk on cam ya adik-adik. Sudah, Bu. Ya, sebentar saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Ini kok nggak bisa ya? Nggak bisa gimana, Ibu? Nggak bisa di present now. Sebentar ya. Bisa dibantu. Iya, Bu. Bisa. Kami tunggu, Bu. Apa udah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang K3 ya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Tolong di-mute ya yang lainnya. Siap, Bu. Nah, di sini untuk sebuah prinsip K3 itu memiliki arti melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang sedang melaksanakan suatu pekerjaan agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit kerja, serta membuat pekerjaan dapat berjalan dengan efisien dan aman. Di sini K3 itu mempunyai prinsip seperti ini, dan di mana K3 itu mempunyai beberapa aturan, yaitu ada kacamata pelindung guna untuk melindungi mata kalian, dan masker melindungi mulut dan hidung, lalu ada sarung tangan, ada sepatu pelindung, ada rompi safety, serta pelindung telinga dan juga helm. Komponen-komponen di sini adalah sebuah komponen untuk perlindungan kalian guna pada suatu industri dan atau suatu pekerjaan. Dan komponen-komponen ini sangat penting ya adik-adik dalam ketika kalian melaksanakan suatu pekerjaan, itu harus disertai dengan K3 agar tidak terjadi indikasi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan ke depannya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi K3? Di sini ada yang namanya kapasitas kerja, di mana kemampuan seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, status gizi, pendidikan, kesehatan, usia, dan jenis kelamin. Maka di mana artinya di sini itu kapasitas kerja itu ada yaitu kesehatan manusia. Bila mana kondisi suatu manusia tidak memungkinkan untuk bekerja, maka lebih baik suatu manusia itu tidak usah bekerja atau istirahat untuk sejenak. Jadi tidak
24 jam atau sering bekerja. Jadi harus, yang namanya manusia kan butuh istirahat. Jadi ada jam-jam maksimal berapa kita bisa bekerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya di sini. Ini adalah suatu pekerjaan, gambarnya itu lagi ganti ban. Nah, ketika kita dalam kondisi bagus atau dalam kondisi sehat, maka ganti ban itu mungkin cukup dalam waktu 15 menit. Tapi jika kondisi kita tidak stabil atau kita lagi sakit, maka pekerjaan yang seharusnya 15 menit itu maka menjadi 30 menit atau 1 jam. Itu hanya untuk mengganti satu ban. Maka dari itu kapasitas kerja itu mempengaruhi di mana kondisi kita. Maka bila mana kondisi kita tidak memungkinkan untuk melakukan suatu pekerjaan, ya tidak usah dipaksakan. Gitu. Nah, dan juga di sini juga terdapat beban kerja, yaitu biasanya meliputi fisik serta mental yang dirasa oleh pekerja untuk memenuhi pekerjaan atau kondisi pekerjaan. Nah, di sini juga sama mungkin dengan kapasitas kerja, namun di sini lebih terfokuskan kepada beban kerja yang kita ambil atau kita laksanakan itu seperti apa. Kalau misal beban kerja itu kita tidak seberapa memenuhi atau bisa memaksimalkan suatu pekerjaan, ya maka tidak perlu dipaksakan. Karena pada akhirnya jika semua yang dipaksakan itu tidak akan berakhir dengan baik. Dan bila mana kita bekerja dengan kondisi yang bagus dan kita tidak terbebani, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Lalu dari kedua itu kita juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini sangatlah penting untuk kalian, di mana kalian harus memposisikan atau beradaptasi kembali kepada lingkungan kerja dan menyesuaikan apakah lingkungan kerja itu cocok bagi kalian. Nah, alangkah baiknya kita itu memahami dan mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang akan kita laksanakan. Dan biasanya lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi suatu kondisi manusia. Bila mana lingkungan kerja itu tidak stabil atau tidak cocok, maka banyak dari kita itu tidak nyaman, dan kondisi-kondisi tersebut itu sangat penting untuk kedepannya, untuk prospek ke depan kita, bagaimana kita akan menjalani suatu pekerjaan. Nah, bila dilihat dari status kesehatan pekerja itu juga ada, yaitu biasanya ada bahaya atau masalah kesehatan yang bisa muncul dari aspek lingkungan ini. Nah, dari statusnya itu biasanya ada aspek fisik, di mana jika kita tidak memperhatikan K3 dengan baik, kita itu biasanya bisa terkena penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa kita duga-duga. Ya, namanya penyakit mungkin nggak bisa diduga-duga kan ya, apalagi musibah. Biasanya itu kalau misalnya kita tanpa memperhatikan K3, itu contohnya aja kayak kita memakai earphone. Nah, di sini aspek fisiknya itu bisa menyebabkan tuli permanen akibat kebisingan. Misal, ya nauzubillah, kita tidak meminta atau gimana, ini hanya contoh. Ketika kita melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan atau suatu industri, kita sedang operasional pada boiler. Nah, ketika kita mengoperasionalkan itu, dia meledak. Dan apa yang terjadi? Semua kondisi kita mungkin ya tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana. Nah, akan dari itu suatu K3 adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dan diterapkan kepada kita para pekerja nantinya. Dan juga bisa saja jatuh dari tangga, lalu karena kelelahan mata, karena pencahayaan yang kurang. Itu adalah aspek-aspek fisik yang bisa digambarkan ketika kita menyepelekan K3. Lalu ada aspek kimia, contohnya itu adalah keracunan. Keracunan di mana terdapat ledakan atau kebakaran oleh zat kimia, gas O2,
debu zat kimia, yaitu biasanya terdapat pada gudang obat, desinfektan. Itu kita tidak bisa mengetahui ya yang namanya musibah kapan bisa datang, dan alangkah baiknya mencegah sebelum terjadi daripada terjadi sebelum mencegah, kan jangan sampai. Lalu ada aspek biologi, yaitu biasanya terdapat bakteri, misal kita lagi di lab atau apa, itu biasanya kita terjangkit penyakit TBC yang sering menular seperti TBC, dan misalnya virus itu ada virus hepatitis bagi nakes di rumah sakit dan rabies sebagai tugas laboratorium. Dan apa sih sebenarnya fungsi daripada K3 itu? Nah, fungsi dari K3 itu merupakan prosedur pemeriksaan, pengujian, serta pengukuran, dan mempunyai hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Jika kalian sangat menyepelekan K3, apalagi kalian itu dari pekerjanya itu di industri, maka tidak ada jaminan mungkin kalian pulang dengan selamat. Jadi hal seperti ini itu sangat-sangat harus diperhatikan dan jangan sampai disepelekan. Karena hal yang negatif-negatif atau hal yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi jika kalian menyepelekan prosedur K3. Dan di sini biasanya kita harus ngapain di K3 itu? Biasanya kita harus mencatat pemeriksaan serta pengujian dan pengukuran yang harus dipelihara maksudnya. Dan peralatan dan metode pengujian itu juga harus memadai. Lalu tindakan perbaikan itu juga harus segera dilakukan pemeriksaan, harus memadai, dan hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Mungkin kalian masih bingung di sini dan saya akan menunjukkan bagaimana K3 itu diterapkan di suatu industri atau di suatu bengkel seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini dia tidak memakai suatu peralatan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu helm safety, rompi safety, sarung tangan safety, atau sepatu safety. Dia hanya melakukan dengan tangan kosong, yaitu dengan tidak tanpa peralatan satupun. Nah, di sini adalah gambaran di mana dia menerapkan prinsip K3 dengan memakai helm, memakai masker, memakai kacamata, memakai sarung tangan, dan juga memakai sepatu.
Ya, begitulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin dari kalian apakah ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum. Sudah. Belum ada yang bertanya. Jika belum ada yang bertanya, mungkin saya yang akan bertanya ya kepada kalian. Saya mau bertanya kepada Siska. Saya mau bertanya, apa aja sih hal-hal utama yang mempengaruhi suatu kesehatan seorang pekerja? Tadi kan udah dijelaskan nih di awal. Saya jelaskan hal-hal yang mempengaruhinya itu apa aja. Nah, mungkin Mbak Siska bisa menyebutkan apa aja itu. Mbak Siska nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Mbak Siska. Halo? Sinyalnya mungkin, Bu. Oh, sinyalnya. Mungkin Mbak Ernita bisa menjawab. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya. Tadi saya nggak begitu kedengaran. Oh iya, pertanyaannya, apa saja hal utama yang mempengaruhi status kesehatan seorang pekerja? Menurut saya, yang pertama ada lingkungan kerja, kedua tingkah laku pekerja, ketiga servis kesehatan kerja, dan yang keempat aspek herediter atau aspek genetik. Nah, ya benar. Benar sekali Mbak Ernita. Terima kasih Mbak Ernita. Ya, Bu. 10 poin untuk Mbak Ernita ya. Nah, baik. Itu hari ini sekian materi yang saya sampaikan mengenai K3. Minggu depan akan saya sampaikan lagi mengenai K3 untuk penggunaan alat pemadam api ya adik-adik. Sekian materi hari ini. Mungkin bisa diakhiri dan dipimpin doa oleh ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Oh, nggak ada ya? Mungkin Mbak Kolut bisa memimpin doa. Sebelum mengakhiri materi kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, sayang.